وأصحابه وأزواجه وذرياته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan, saudara-saudara majlis GCM, Gerakan Cinta Masjid, beserta seluruh jamaah salat Isya Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian Syiarus Salikin Al-Lubab, masuk pada halaman 30 juzuk 1. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala li ta'limi ilman. Lanjutan daripada kajian sebelumnya. Pergi dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negeri ke negeri lain, berpindah. Intaqala. Kerana belajar ilmu, hendak menuntut ilmu. Bahasa sekarang belajar, sekolah, kuliah, mengaji, mulazamah di rumah para ulama. Seperti yang banyak hari ini di rumah-rumah para ulama, mulazamah. Siapa yang berpindah, kata Nabi, ataupun merantau untuk menuntut ilmu, kerana belajar ilmu, yakni ilmu syar'i, diampuni baginya dahulu daripada bahawa melangkah ia daripada tempatnya, yakni jika menghendaki dengan belajar itu bagi wajhullah ta'ala, belum lagi sampai orang tu ke tempat yang ditujunya, telah diampuni Allah semua dosanya. Itu yang dimaksud dari hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum 'indallahi kurama mukramuna. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muliakan olehmu akan ulama, maka bahwasanya mereka itu pada Allah Ta'ala ada kemuliaan. Lagi dimuliakan mereka itu, yakni pada malaikat dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu para ulama di hadapan Allah mereka ada kemuliaan, ada kelebihan. Allah memuliakan mereka, melebihkan mereka. Jadi muliakan kamu mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu merupakan tugas kita memuliakan ulama kita, baik ulama itu secara zahir dan batin. Apa maksudnya batin? Orangnya tak ada di negeri kita, tapi fahamnya kita amalkan berpuluh tahun, beratus tahun. Maka tidak ada boleh orang yang menghinakan faham ulama yang kita amalkan itu. Menjadi kewajiban bagi kita untuk membelanya sentiasa mulia dan terhormat. Niatnya apa? Karena fahaman seperti itu yang dikembangkan ulama itu di masa hayatnya, itu dimuliakan Allah. Jadi yang dimuliakan Allah, kita wajib memuliakannya. Begitu melihatnya. Satu, karena hadis itu tadi mengatakan fa innahum 'indallahi kurama makrumun. Karena para ulama itu di sisi Allah ada kemuliaan. Maknanya Allah memuliakan mereka. Kemudian di samping Allah memuliakan mereka,
juga mereka dimuliakan oleh para malaikat mukramun. Mereka itu yakni para malaikat dan yang lainnya memuliakan mereka. Dan riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berkhabar-khabar orang alim pada majlisnya dengan ilmu, padahal tiada masuk akan dia main-main, tiada sia-sia, niscaya menjadikan Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kalimat yang keluar daripada mulutnya satu malaikat, meminta ampun malaikat itu baginya dan bagi orang yang mendengarnya hingga ke hari kiamat. Ini masuk wilayah fadilat ilmu dan menuntut ilmu, karena bab ini bab ilmu, kelebihan ilmu dan menuntut ilmu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang diusung oleh Abu Hurairah, Abu Hurairah adalah salah seorang periwayat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, apabila berkhabar-khabar orang alim, apa itu? Pada majlisnya, pada ilmu. Apa itu maksudnya? Seorang alim menceritakan sebuah ilmu di dalam sebuah majlis, di mana ilmu yang diceritakannya itu termaktub ada di Quran atau di hadis atau ijma' atau qiyas, pokoknya syar'i, pokoknya ada tempat di dalam syariat. Itu maksudnya berkhabar-khabar orang alim pada majlisnya dengan ilmu. Jangan yang dicakapnya itu yang tak ada sandarannya di Quran atau di hadis atau di ijma' para ulama atau di qiyas atau di dalam tarikh-tarikh Rasulullah, di dalam tarikh-tarikh sahabat. Pokoknya bukan kepujian dalam agama, itu tidak masuk di sini. Melawak-lawak, melucu-lucu, mengocok-ngocok perut orang, itu tak masuk itu. Padahal tiada masuk akan dia main-main. Nah, ini dia. Jadi yang disampaikan ustaz tu, ulama tu di majlis itu tidak masuk seluruh main-main, apa namanya itu, dongeng-dongengan, kocok-kocok perut, tak masuk. Dan tiada sia-sia, tidak masuk cakap yang sia-sia. Niscaya menjadikan Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kalimat yang keluar daripada mulutnya satu malaikat, meminta ampun malaikat itu baginya dan bagi orang yang mendengarkan syarahannya itu hingga ke hari kiamat. Jadi berapa kali ucapan di situ, di majlis itu, setiap satu kalimatnya satu malaikat, satu hurufnya satu malaikat. Berapa huruf itu, segitu jumlah malaikat yang meminta ampun kepada orang, kepada ulama yang menyampaikan itu dan kepada pendengar yang mendengarnya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alimi nazratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Artinya, ada yang mau baca situ artinya? Okey, kalau ada yang mau baca silakan, ganti-gantian. Tak ada. Artinya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menilik kepada muka orang alim satu tilik, menengok kepada wajah orang alim sekali pandang, sekali tengok, satu tilik, maka suka ia dengan tilik itu, tilikan, tengokan, pandangan sukacita, bukan pandangan marah atau geram atau curiga atau apa namanya lagi itu,
benci tidak, tapi pandangan ridha, pandangan sukacita, niscaya menjadikan Allah Ta'ala daripada demikian tilik itu akan malaikat meminta ampun ia baginya hingga hari kiamat. Sekali tengok satu malaikat, sekali tengok satu malaikat, sekali tengok satu malaikat, meminta ampun malaikat itu kepada orang yang menengok ini sampai ke hari kiamat. Tidak disebut dalam hadis ini batasannya berapa kali tengok agaknya, tidak disebut. Jadi uruf apa namanya itu, adat, nalar orang sehat sepakat semuanya. Kalau sekali tengok satu malaikat, sekali tengok satu malaikat, sekali tengok satu malaikat, kalau menengok terus satu malaikat juga. Banyak. Itu adi namanya, urfi. Jadi kalau sekali tengok satu malaikat, tengok kedua dua malaikat, lepas tu pergi sana pergi sini, tengok lagi tiga malaikat, lepas tu tengok sana tengok sini, tengok lagi 4 malaikat. Kalau tengok terus hanya satu dapat? Tak, banyak. Itu namanya urfi. Makanya Rasulullah memulainya dari sekali tengok. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah, wa man akrama Allah fa ma'wahu al-jannah. Ini kitab amalan, bukan kitab hujjah. Jadi tak ditunjukkan di sini sanad hadis. Hadis ini hadis sahihkah? Hadis ini hadis hasankah? Hadis ini hadis dhaifkah? Tidak ditunjukkan di sini, karena ini kitab tasawuf, kitab beramal, bukan kitab berhujjah. Namun dapat kita lihat, kita periksa hadis ini ada di Bukhari, ada di Muslim, di Abu Daud, ada di Tirmizi, ada di Nasa'i dan Ibnu Majah. Imam Bukhari tidak memasukkan satu pun ke dalam Sahih Bukhari kalau tidak dianggapnya hadis itu sahih. Imam Muslim tidak memasukkan ke dalam Sahih Muslim kalau tidak dianggapnya hadis itu sahih. Artinya tadi hadisnya sudah artinya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memuliakan orang alim, maka sesungguhnya memuliakan ia akan daku. Kata Rasulullah, siapa yang memuliakan orang alim, dia tengah memuliakan aku, kata Nabi. Lanjut, dan barang siapa memuliakan ia akan daku, maka sesungguhnya mulia ia akan Allah Ta'ala. Siapa yang memuliakan aku, kata Rasulullah, dia tengah memuliakan Allah. Karena aku ini diangkat Allah, bahkan aku ini dijamin oleh Allah. Apa? Maksum. Apa itu maksum? Terselamat dari tersalah, tersilap, berdosa. Selamat Rasulullah dari semua itu, namanya maksum. Bahkan bukan Rasulullah saja, semua anbiya wal mursalin dalam i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah asy'ariyah maturidiyah wajib mengiktikadkan selamat para anbiya wal mursalin dari semuanya dosa besar kecil, selamat. Kita lanjutkan. Apa tadi? Dan barang siapa memuliakan ia akan daku, sungguhnya memuliakan ia akan Allah Ta'ala. Dan barang siapa memuliakan Allah Ta'ala, maka tempatnya surga. Begitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Siapa yang memuliakan orang alim, itu sama memuliakan aku, kata Nabi. Siapa yang memuliakan aku, itu sama dengan memuliakan Allah. Siapa memuliakan Allah, tempatnya di surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Artinya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidurnya orang alim itu afdal, lebih baik, lebih utama, lebih afdal daripada ibadatnya orang jahil.
Mari kita dekati sikit hadis ni supaya lebih luas manfaatnya. Si A, si B. Si A tidur, tetapi tidurnya ni bukanlah tidur melewatkan kewajiban. Misalnya puasa Ramadan, tidur dia sepanjang hari, hilang zuhur, asar, itu bukan tidur itu yang dimaksud. Tidur bukan melanggar kewajiban. Si A tidur, misalnya habis salat Isya menunggu subuh, tak ada kewajiban, yang ada sunnah. Yang dikerjakan si A tidur. Si B bangun malam sepanjang malam, salat sunat, tapi tanpa ilmu. Tak tahu rukun sembahyang, tapi tak mau belajar rukun sembahyang. Tak tahu qiraat yang betul, cara baca Fatihah yang betul, tapi tak mau belajar baca Fatihah. Kalau Fatihah tak lurus baca disebabkan tak belajar, padahal peluang belajar ada, Fatihah tak sah, solatnya tak sah. Jadi solat pun dia suatu malaman. Itu namanya yang si jahil tadi. Yang dia dapat pagi-pagi apa? Zero. Si A, si B. Adapun si A, habis wajib-wajib sajalah maghrib, isya, solat dia, lepas tu tidur dia. Tapi solat isya, maghribnya, isyanya dengan ilmu dikerjakannya, terpenuhinya syarat dan rukunnya, pas tu tidur pun dengan ilmu. Orang yang dengan ilmu tidur, sebelum dia tidur menyerah dulu kepada Allah dengan membaca Fatihah kah, Falaq bin Nas, Qul huwallah kah, dengan berzikir, bertasbih, bersolawat kah. Namun dia tutup kegiatan bangunnya dengan menyerahkan dirinya kepada Allah dan memohonkan kepada Allah agar dibangunkan Allah lagi dia besok untuk salat subuh. Dilakukannya, dia pun tidur. Maka dalam hadis Nabi, orang yang seperti itu sebelum tidur serahkannya dirinya kepada Allah, selama tidurnya dihitung dia setara dengan tengah berzikir kepada Allah. Si A tidur tapi mendapat pahala setara dengan orang tengah berzikir kepada Allah. Si B bangun sepanjang malam beribadat, solat, tapi rukun solat tak dipelajari. Yang membatalkan solat tak dipelajari, sehingga solatnya zero, tak ada hasilnya. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Jangan salah faham ini. Naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Kata Nabi, sabda Nabi SAW, tidurnya orang alim itu afdal daripada ibadatnya orang jahil. Jadi kita, saudara-saudara, pastikan dimulai dari yang wajib-wajib, yang diwajibkan Allah pada kita, kita tuntut ilmunya. Jangan kerjakan saja begitu bertahun-tahun, tuntut ilmunya. Apa yang diwajibkan Allah sama kita? Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Dimulai dari situ dulu. Syahadat apa itu? Belajar tauhid. Salat apa itu? Ada di sana rukun salat, syarat sah salat, yang membatalkan salat. Ada sunnah-sunnah di dalamnya, sunat-sunat, itu dipelajari. Wajib, bukan sunat mempelajari itu. Itu yang dimaksud. Puasa, ada di sana rukun puasa, syarat sah puasa, yang membatal puasa. Zakat, ada di sana rukun zakat, syarat sah zakat, yang membatal zakat. Jangan ikut-ikutan zakat kita. Zakat kita ikut-ikutan dengan orang yang kita ikut tadi jahil. Ikutlah kita dengan hasil yang jahil. Nah, itu yang dimaksud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sambil jalan apabila ada yang ingin ditanyakan silakan, berkaitan dengan kajian ni atau di luarnya barangkali yang dianggap perlu ditanyakan, dipersilahkan. Lanjut pengajian. Okey.
Darussamin namanya, Bu. Darussamin. Di mukadimahnya itu beliau ada mengatakan bahwasanya kalau belajar tauhid itu kita tidak boleh bertaklid, atau mungkin saya yang kurang paham dengan perkataan beliau. Kita tidak boleh bertaklid, lain halnya dengan fikih. Kalau fikih kita boleh bertaklid, karena kalau belajar tauhid itu kita harus tahu kemudian paham. Nah, di sini permasalahan tahu dan paham nih, batas daripada fardu ain kita dalam ilmu tauhid itu sebatas mana, Bu ya? Kemudian batas juga dalam kita belajar fikih, lepas fardu ain kita itu sebatas mana, juga dengan dengan tasawuf itu batas lepasnya fardu ain itu sebatas mana, Bu ya? Mungkin itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam akidah tidak boleh taklid, artinya tidak boleh taklid. Taklid artinya menempelkan diri, menggantungkan diri kepada seseorang ulama, mengikuti pendapatnya, tapi tak tahu cara dia mengambil hukum tu dan tak tahu dalil apa yang dipakainya. Kita ikut sajalah dia. Taklid yang macam itu tak boleh di dalam tauhid. Harus kita, wajib kita mencari tahu mana dalil yang dia pakai, apa hukum yang dia pakai, macam mana caranya menjadikan ayat ini sebagai hukum ini, macam mana cara dia menjadikan hadis ini sebagai dalil ini. Itu wajib dicari tahu oleh seorang murid. Tapi taklid juga namanya itu lagi, hanya bukan taklid buta. Yang dilarang tu taklid buta, maknanya tak tahu macam mana cara dia mengambil hukum tu. Pokoknya aku ikut je dia lah, masuk longkang dia, masuk longkang laku. Itu tak mencari tahu bagaimana orang ni mengambil hukum tu. Kalau mencari tahu kita, semuanya awalnya harus taklid, karena kita tidak cukup alat untuk menggali hukum akidah yang Allah letakkan di dalam Al-Quran was Sunnah. Tetapi tidak kita taklid buta, wajib kita berijtihad, bersungguh-sungguh dalam mencari tahu macam mana si guru kami ini mengambil dalil sehingga ini dijadikannya dalil. Tak apa-apa, silakan. Memang dilarang taklid, artinya puas hati hanya mengikuti guru ni, tak mencari tahu macam mana caranya dia sampai kepada keputusan ini. Baik, yang lain silakan, kalau ada nak ditanyakan. Kalau tak ada, kita lanjut dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min an yusalli alfa rak'atin tatawwu'an. Artinya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, beramal dengan dia atau tiada beramal dengan dia, adalah ia terlebih afdal daripada salat sunat 1000 rakaat. Tetapi tak dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya, kerana banyak hadis yang mencela akan ulama yang tiada beramal dengan ilmunya, seperti riwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang alim apabila tiada beramal dengan ilmunya, melaknat akan dia oleh ilmunya di dalam rongga, dan melaknat akan dia oleh tiap-tiap suatu yang naik atasnya matahari, maksudnya seluruh dunia, dan menyurat malaikat hafazah tiap-tiap hari di matri atas suratannya itu hamba yang putus asa daripada rahmat Allah, di stempel di suratnya itu, ini orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada rahmat Allah, hai hamba yang
mensia-siakan segala hak penghulunya. Hai orang yang tiada beramal dengan ilmunya, atas engkau laknat Allah. Maka apabila mati ia, dicabut Allah akan ruhnya atas ketiadaan syahadat, dan diharamkan mati atas beriman. A'azanallahu min zalik. Mari kita kembali ke pangkal hadis. Kata Nabi, siapa yang mempelajari satu ilmu, apa tadi? Qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, siapa yang belajar satu bab dari ilmu, ilmu syariat maksudnya, baik itu fikih atau tauhid atau tasawuf, satu ilmu dia pelajari, satu bab saja dia pelajari minal ilmi, ya'malu bihi aw lam ya'mal bih, diamalkannya atau tidak diamalkannya. Di sini jangan salah faham, diamalkannya aw lam ya'mal atau tidak diamalkannya, kana afdalu min ayyusalli alf raka'atin tatawwu'an, dia diberikan Allah pahala yang lebih besar dari orang yang salat sunat 1000 rakaat. Ini satu jurusan dulu hadis Nabi ini terjemahannya. Baru jurusan kedua yang amat ditakuti, amat dinasihatkan oleh pengarang, jangan kamu sampai tertipu. Hanya tugasmu menuntut ilmu, tak ada minat, walaupun sudah ada waktu untuk mengamalkan, tapi tak ada minat untuk mengamalkan. Ada peluang untuk mengamalkan, kamu tak ada minat mengamalkan, jangan kamu di posisi itu. Itu kata musannif, pengarang kitab. Karena yang dimaksud di awal, tabrakankah dua ini? Tak, ini tidak tabrakan. Maksud di awal menunjukkan, menuntut ilmu itu Allah bayar mahal. Setelah dituntut ilmu, dah faham, tibalah masa apa? Masa mengamalkan. Mengamalkan itu ada banyak macam orang. Ada yang sudah ada peluang mengamalkan karena dia punya waktu, misalnya pengamalannya dalam bentuk zikir, punya waktu berzikir. Karena dia punya waktu misalnya dalam bentuk puasa, dia punya waktu untuk berpuasa. Bagi dia sudah tiba saatnya mengamalkan. Bagi orang yang belum tiba saatnya mengamalkan, tak apa-apa, tidak usah amalkan. Orang tatawuan, ini ibadah sunat. Tapi orang-orang yang menuntut ilmunya, bersama-sama mereka sudah mendapat pahala setara, lebih baik lagi dari pahala solat sunat 1000 rakaat. Bisa difahami tak? Baik. Sampai di situ ada yang nak ditanya, silakan. Kalau tak ada, kita lanjut. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ashaddan nasi azab yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu ilmu. Bahwasanya, artinya bahwasanya yang terlebih manusia seksa pada hari kiamat itu orang yang alim, yang tiada memberi manfaat akan dia ilmunya, yakni tiada mengamalkan dengan ilmunya. Itulah yang terlebih kuat seksa. Ada ilmunya tapi tak diamalkannya, atau pengamalannya lain dengan ilmunya. Dia tahu yang ini haram tapi dikerjakannya. Dia tahu yang ini wajib tapi tak dikerjakannya. Ilmunya lain, ulahnya lain. Nah, itu asyad dan nas, paling dahsyat hukuman manusia di akhirat. Itulah dia, tahu sesuatu tapi dia berjalannya bukan di jalan yang dia tahu tu, macam mirip orang tak tahu dia. Dalam bab apa? Dalam semua bab.
Karena tidak ada satu jengkal bumi ini yang kosong dari aturan Allah. Tidak ada satu detik waktu di alam semesta yang kita lewati ini yang kosong dari aturan Allah. Semuanya ada aturan Allah. Dan orang ini banyak tahu, tapi ulahnya tak sama dengan apa yang dia tahu. Itu yang dimaksud, ya. Meriwayatkan Tabrani dan Baihaqi. Hadis yang tadi itu diriwayatkan Imam Tabrani dan Baihaqi. Dan lagi kata Ibnu Ruslan, ini bukan cakap Nabi tapi para ulama. Kata Ibnu Ruslan, wa alimun bi'ilmihi lam ya'malna mu'azzabun min qibali 'abidil wathna, min qibali 'abidil wathna. Orang alim yang tiada mengamalkan dengan ilmunya disiksa akan dia dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Kafir yang menyembah berhala tempatnya di mana? Di neraka. Lebih dulu, lebih teruk, lebih dahsyat siksaan kepada alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Jangan pula ini membikin takut menuntut ilmu. Lebih teruk lagi orang yang berpeluang menuntut ilmu lalu tidak menuntut ilmu. Dengan tidak menuntut ilmu tak ada jalan hidupnya. Kalau satu saat dia mau bertaubat tak bisa kembali ke mana? Karena ilmunya tak ada. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakun. Ini statement Imam Ghazali yang amat terkenal. Siapa yang mau buka-buka kitab Imam Ghazali, versi terjemahan sekarang banyak di mana-mana, selalu akan tak lama akan dia jumpa statement ini. Apa kata Imam Ghazali? Artinya yang tadi, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakun. Artinya ilmu dengan tiada amal itu gila. Ada orang berilmu tapi dia tak berjalan di atas ilmunya. Lain yang dia tahu, yang dia anut, lain yang dia kerjakan. Gila, kata Imam Ghazali, gila. Dan amal dengan tiada ilmu itu tiada ada, yakni tidak sah. Amal tanpa ilmu tidak sah. Jadi ada orang rajin sembahyang tapi ilmu sembahyang tak tahu. Syarat sembahyang, rukun sembahyang, pembatal salat tak tahu dia. Kenapa tak tahu? Tak belajar. Kenapa tak belajar? Tak adakah tempat belajar? Ada tapi tak pergi belajar. Dengan tak pergi belajar dia tak tahu. Orang ni tidak pernah sah solatnya. Itu maksud tiada ada. Tak pernah sah solat. Rukun mandi junub cuma 2, tapi dia tak pernah belajar, maka tak tahu dia. Dikiranya rukun mandi junub itu pakai sabun, siram air ke badan, kesat, bersihlah tu. Kalau masih licin-licin, air sabun lagi tu. Dikiranya mandi junub itu, maka begitulah dia dari dulu sampai tua. Semua amalnya ditolak karena dia mengerjakan amalnya itu di dalam keadaan berjunub. Ditolak. Satu kali dia bersih dari junub, waktu mati dimandikan orang dia. Itu sah mandi junubnya karena orang lain yang memandikan. Jadi yang dimaksud Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, jangan bersenda gurau dengan syarat rukun mubtilat yang ditetapkan Allah di dalam syariat berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban kita apa? Puasa kita, salat kita, zakat, haji. Itu kewajiban wajib menuntut dasar ilmunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalisa aliman faka'annama jalisani
fid dunya wa man jalisani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah akan orang alim, maka seolah-olah ia seperti ia ziarah akan daku. Kata Nabi, siapa ziarah kepada orang alim itu sama dengan ziarah kepadaku. Dan barang siapa berjabat tangan akan orang alim, maka seolah-olah seperti ia berjabat tangan dengan daku. Kata Nabi, dan barang siapa sekedudukan ia akan orang alim, maka seolah-olah seperti ia sekedudukan dengan daku. Dan dengan daku pada dunia. 3. Yang keempat, barang siapa sekedudukan dengan daku pada dunia, aku dudukkan dia sertaku pada hari kiamat. Sertaku di sampingku. Hadis ini tak payah diterangkan, agaknya faham ini. Tak ada yang sulit di sini. Man zara aliman fakannama zarani. Siapa yang ziarah kepada orang alim, sama dia dengan ziarah kepadaku. Orang alim dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dua macam. Ada orang alim itu masih hidup di dunia, datangi rumahnya, ziarah namanya itu. Dari rumah niatkan saja, mau ziarah ke rumah orang alim, Nabi suruh, udah datang, dapat itu. Orang alim satu lagi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dah mati, ziarah kepada alim yang sudah mati. Kemana pergi? Ke kuburnya. Ada kedengaran di kampung sana orang alim soleh dulu waktu hidupnya, bukan saudara kita, bukan sekampung kita, tapi kedengaran kesolehan. Datang saja ke situ. Nabi suruh, ziarah ke situ. Ramai orang mengatakan itu orang soleh. Nabi suruh mendatangi orang soleh, baik hidupnya di rumahnya atau matinya di kubur. Itu setara dengan menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tuan-tuan dari zaman dulu kuburan orang soleh tak pernah terbuang-buang, tercampak-campak, tak berurus-urus, dah. Tapi kalau di kampung tu tak ada yang memahami agama, itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Tapi kalau tahu di kampung hadis Nabi ini, tidak akan terjadi. Siapa yang tak mau ziarah kepada Nabi? Tapi ziarah kepada Nabi mahal biayanya. Berapa sekarang? Pergi Madinah sekarang berapa? Mahal. Nabi memberikan yang murah. Siapa yang ziarah kepada orang alim, itu sama dengan berziarah kepadaku. Orang alim kalau hidup ziarah, datang ke rumahnya. Kalau mati, datang ke kuburnya. Sama itu. Nanti di hadis berikutnya, yang mati datang ke kuburnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah maksud hadis. Man zara aliman faka'annama zarani. Siapa yang menziarahi orang alim, baik alim dalam urusan tauhid, urusan fikih, urusan tasawuf, atau urusan ma'isyah manusia yang tidak maksiat kepada Allah, ahli membikin perahu. Terkenal dulu orang ni waktu hidup ahli membikin perahu. Perahunya dijadikan untuk alat beribadat kepada Allah. Itu pun masuk juga. Faka'annama zarani. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa yang berjabat tangan dengan orang alim, sama dengan berjabat tangan dengan aku, kata Rasulullah. Makanya anda lihat itu, kalau ulama-ulama datang, berebut tak orang berjabat tangan? Berebut. Bukan dia niatnya hanya berjabat tangan kepada ulama, itu bukan. Nabi bagi tahu, siapa yang berjabat tangan dengan orang soleh, itu sama dengan berjabat tangan dengan aku. Macam mana kita nak berjabat tangan dengan Rasulullah? Zaman kita dengan Rasulullah berapa tahun? 1443, 44.
43. Tak bisa kita berjabat tangan. Tapi mukjizat Nabi membagi tahu kita, salami saja itu orang alim, sama itu dengan menyalami aku. Jadi ringan tak kita? Jadi ringan kita, setara kita dengan orang yang hidup di zaman Rasulullah, bermusafahah, bersentuhan tangan dengan Rasulullah. Yang cakap Nabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, kalau cakap Nabi, mereka periksa cakap itu ada di Bukhari, ada di Muslim, atau di Abu Daud, atau di Tirmizi, atau di Nasai, atau di Ibnu Majah, sah. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam. Ini akurat kebenarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faka'annama alim, faka'annama safhani fi majalis ya. Man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Wa man jalasani fid dunya ajlastahu ma'i yaumil qiyamah. Siapa yang duduk apa tadi? Faka'annama safhan. Wa man jalasa aliman, siapa yang duduk bersama alim, bersama ulama di dunia, maka kalau kedengaran datang ke negeri kita, ke kampung kita ulama dalam rangka memberikan syarahan maulid kah, mi'raj kah, dalam rangka haul ini haul itu datang ulama, berbahagialah anda kalau anda ikut di majlis itu, walaupun si ulama itu sana jauh di atas panggung, awak di bawah, tapi satu majlis itu satu majlis. Datang syekh ini, habib ini, dia jauh di atas panggung, berapa meter dengan awak di sini, satu tanah lapang, tapi satu majlis. Itu yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Siapa yang sekedudukan sama orang alim, dia itu sama dengan sekedudukan denganku waktu aku hidup dahulu di dunia. Begitu memahaminya. Waktu aku dulu hidup di dunia, sahabat yang datang duduk bersamaku sama itu dengan orang yang datang di kemudian hari, dia sekedudukan dengan alim. Itu maksud Nabi. Wa man jalasani fid dunya ajlastahu ma'i yaumil qiyamah. Siapa yang sekedudukan denganku di dunia, aku yang mendudukkannya besok di sampingku di akhirat. Jadi kita tak dapat sekedudukan sama Nabi di dunia, tak dapat. Orang 1400 kita dengan beliau, tapi semakna dengan sekedudukan dapat. Sama fadilatnya dengan orang yang sekedudukan kita bisa dapat. Sama pahalanya dengan orang yang sekedudukan kita bisa dapat. Dari mana kita dapat? Dari sini. Baik, sampai di situ ada soalan barangkali? Waktu berapa minit lagi? 10 lagi. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan kajian atau di luar daripadanya. Lanjut. Ini apa Bu ya, mengenai maksum tadi Bu ya, para nabi kan, kita wajib meyakini bahwa mereka maksum. Jadi kalau seperti kisah-kisah Nabi Adam itu Bu ya, Nabi Yusuf, yang itu termasuk apa tuh Bu ya? Nabi Yusuf mengapai? Yang ditanyakan apanya yang ditanyakan? Misalnya macam Nabi Adam kan Nabi Adam lah misal Bu ya kan, yang digoda Hawa gitu, kemudian makan buah khuldi gitu, itu termasuk apa tuh Bu ya? Yang ditanyakan dosa atau tak dosa? Dosa atau dosa, salah atau silap gitu ya. Baik, udah dilarang makan buah khuldi, makannya juga dosa ke tak dosa, kan begitu? Jawabannya itu tidak dosa. Karena supaya sah kita katakan dosa, kita tahu suatu perkara itu dosa sejak kapan? Sejak turun syariat kepada kita.
kalau belum turun syariat kepada kita, belum ada hak kita menghukum suatu kejadian, satu perkara, satu masalah sebagai dosa atau sebagai pahala. Belum sah. Orang hukum belum turun ke kita. Kejadian tu bila itu? Sesudah turun hukum ke kita? Sebelum, jauh. Jadi itu tidak masuk dosa. Dan hukum-hukum yang turun kepada orang beriman pun tak sama. Hukum yang turun kepada Nabi Musa tidak sah itu dihukumkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum yang turun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sah itu dihukumkan kepada umat Nabi Musa, misal, tidak sah. Jadi hukum itu turun kepada umat untuk umat itu. Jadi mengetahui ini jangan makan tapi dimakan juga, itu sebuah dosa, itu dalam syariat kita. Syariat kita belum ada waktu itu. Jadi tak berhak kita mengatakan Adam pelaku dosa. Faham ke tak faham? Kebalikannya, nanti ada sama-sama dari Allah itu hukum tu, tapi untuk umat sini jangan pakai untuk umat sini. Kebalikannya, umat Nabi Musa kalau hendak bertaubat umat Nabi Musa dari dosa-dosa mereka, caranya bukan astaghfirullahalazim, itu gitu. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau nak bertaubat dirikan 3: istighfar dengan lidah dan hati. 1, menyesal, berjanji kepada diri sendiri di hadapan Allah tak kembali kepada kesalahan yang sama. 2, mengganti amal buruk dengan amal soleh. 3, yang keempat, kalau dosamu ada kaitan dengan makhluk, dengan manusia, selesaikan hak orang tu. 4, itu taubat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taubat umat Nabi Musa tak. Kalau ada dosamu, agar kau diampuni Allah, pergi ke tanah lapang, bawa pisau tajam, potong lehermu sendiri. Kalau di agama kita apa namanya itu? Hah? Bunuh diri. Bunuh diri hukumnya apa? Hah? Putus asa dari rahmat Allah, kafir. Berlakukah itu kepada umat Nabi Musa? Tak. Sama-sama hukum itu dari Allah, lain-lain. Ini untuk umat sini, udah umat situ aja yang sah memakainya itu. Ini untuk umat ini, udah umat itu aja yang sah memakainya itu. Jangan dibawa itu ke umat lain. Apalagi yang belum ada. Itu tadi yang belum ada hukum kita. Kejadian itu sudah ada. Kok dipakaikan hukum kita ke situ? Jangan. Sedangkan sudah ada, tapi lain tujuan, jangan pakaikan ke lain. Next. Kasih mic. Bagi mic. Terima kasih Buya. Ini berkenaan dengan penuntut ilmu tadi Buya. Iya. Sekiranya saat ini ada seorang yang berprofesi sebagai guru dan dia menimba ilmu dunia yang bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Misalnya guru elektro, guru untuk dan guru mendidik untuk anak berkebutuhan khusus atau PLB. Nah, selama hidupnya dia sudah berusaha untuk melaksanakan itu, namun belum optimal. Hubungannya dengan ancaman Allah yang memberitahukan kalau belum disampaikan apalagi belum diamalkan. Nah, kira-kira bagaimana Buya berkenaan dengan individu ini yang sudah tahu ilmunya tapi belum sempat atau belum maksimal dalam mengamalkan dan menyampaikan karena ada keterbatasannya. Yeah. Terima kasih Buya. Jadi disitulah besok kita orang beriman meyakini, disitulah besok tidak akan terjadi kezaliman dalam hukum Allah. Tidak akan terjadi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa sebabnya belum teramalkannya? Yang dia tahu kan itu. Sebabnya itu besok dengan rapat
audit itu di akhirat. Kalau mahkamah akhirat menengoknya memang sebabnya ada, sebabnya ini memang dia larut malam pulang capek dari mencari ma'isyah, mengasih makan anak bininya, pasal itulah dia tak sempat bangun malam, tak sempat puasa sunat. Itu semuanya akan diterima oleh mahkamah, karena mahkamah akhirat itu begitu pekanya, begitu adilnya, tidak ada yang terlepaskan. Sebiji sawi, sebiji zarrah kebajikan akan dimunculkan waktu itu. Sebiji tepung, satu butir atom kejahatan akan diterima pada waktu itu. Begitu juga dengan solatnya, misalnya tak cukup syarat rukun. Kenapa? Lantaran tak menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu? Itu pun akan diaudit secara akurat besok. Ada orang tak menuntut ilmu lantaran memang tak ada tempat menuntut ilmu di kampung dia tu. Tepi ke tepi tak ada majlis ilmu misal. Tidak sama hukuman Allah kepada orang ni. Di kampung dia ada majlis ilmu, waktu dia pun ada yang bisa dibaginya dari mencari nafkah ma'isyah keluarga, tapi dia tak bagi waktu. Hanya dia mutlak mencari ma'isyah, menghidupi keluarga, tak ada dia. Nah, ini pun tidak akan diam mahkamah. Ini akan diaudit secara baik di mahkamah. Oleh karena itu kesimpulannya, tidak ada yang dirugikan di situ. Maksimalkan saja menggunakan apa yang dibagi Allah berupa waktu, berupa kesempatan, tempat. Bahkan kalau tak ada di kampung kita tu majlis ilmu, kita wajib uzlah, hijrah ke negeri yang ada majlis ilmu. Sampai di sana tuntutannya untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu bukan hanya formal di sekolah, tapi melalui dari guru ke guru atau baca dari buku, lepas itu tashihnya tanyakan kepada ulama, itu pun bahagian daripada menuntut ilmu. Jadi tidak dikhawatirkan itu, asalkan ada alasannya yang diterima syar'i untuk tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak masuk di golongan orang yang dimurka Allah. Tapi kalau alasannya belum diterima syar'i, termasuklah dia yang dimurka Allah. Baik, next, habis. Tuan-tuan mustami'in rahimakumullah, kita cukupkan sampai di situ karena waktu kita sudah habis. Bagi catatan, halaman 36 akan datang insyaallah riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ziarah orang alim, aku dhaman baginya atas Allah. Itu cakap Nabi. Dhaman, apa itu dhaman? Jaminan. Barang siapa ziarah ke rumah orang alim, akulah menjamin orang tu bahawa orang tu dimasukkan Allah ke surga. Aku jaminannya. Hadis itu pelajaran kita akan datang insyaallah. Allah a'lam bis-shawab wa ilahi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim ya azim ya ghafur ya wadud. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlina. Sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah di sebelah kiri masjid ada juadah salah kadarnya. Diharapkan untuk bersama-sama duduk menyantap juadah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.